Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbati muttafaqun alaihi. Jadi pelaksanaan salat Id baik salat Idul Fitri dan Idul Adha itu sebelum khutbah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal 'idi rak'ataini shalla yaumal 'idi rak'ataini. Nabi Muhammad sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di hari Id itu 2 rakaat. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Rasulullah itu tidak salat sebelum salat Id dan juga tidak salat setelahnya. Akhrajahu as-sab'ah. Ya Pak ya. Jadi kalau datang di lapangan ya langsung duduk saja karena Rasulullah tidak salat sebelum salat Id. Wa anhu dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shallal 'ida bila adzanin wala iqamatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat Id itu tanpa azan wala iqamatin dan juga tanpa iqamah. Akhraja Abu Daud wa asluhu fil Bukhari. Ini asalnya dari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi maksudnya salat Id itu tanpa azan dan juga tanpa iqamah. Ya di beberapa kalangan, di beberapa tempat atau di masjid atau di beberapa daerah mungkin ada yang istilahnya itu Bilal gitu. Ya Bilal itu misalnya as-salatu sunnatul 'id raka'ataini jami'at rahimakumullah. Nah, itu maksudnya memberi pengumuman, "Woi, mulai salat Id." Nah, begitu. Maksudnya seperti itu. Woi kayak gitu. Ya ibarat kita teh memberi pengumuman. Jadi ini hukumnya boleh. Jadi bagi ya mengajak. Bagi sebagian mungkin tidak sepakat karena itu tidak dicontohkan. Ya enggak apa-apa, tapi bagi sebagian yang lain itu karena melihat sekarang situasinya banyakkan orang gitu ya. Dan butuh untuk ya jelas kita butuh pengeras suara gitu. Kalau dulu zaman dulu ya kita kan nggak ada zaman dulu mungkin ya zaman Rasulullah itu kan tidak ada suara gangguan mobil lah, kendaraan lah atau apalah gitu. Jadi mungkin Rasulullah tanpa pengeras suara pun para sahabat sudah langsung mendengarkan. Sekarang kita jelas butuh kayak semacam pengeras suara dan sebagian kalangan ada yang seperti tadi ada Bilal. Terus pun juga saat khatib mau naik mimbar itu ada yang mengingatkan ansitu wala tatakallamu 'indal khutbah la'allakum tattaqun. Ansitu wala tatakallamu 'indal khutbah. Ini mengingatkan yang seperti di hadis kemarin di bab salat Jumat gitu ya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jadi diamlah, dengarkanlah dan taatilah rahimakumullah. Semoga Allah memberi kasih sayang kepada kalian semua. Itu kan doa, Pak. Ya doa. Jadi di sebagian kalangan mungkin ada yang seperti itu. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an. Nabi itu tidak salat sebelum salat Id ya sesuatu. Tidak salat itu. Fa idza raja'a ilal manzilihi tatkala beliau kembali ke tempatnya atau ke rumahnya shalla rak'ataini rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Ini sanadnya hasan. Tapi tadi menurut Ibnu Abbas Rasulullah itu tidak sholat baik sebelum dan sesudah sholat Id. Jadi artinya hanya sholat Id saja di hari itu. Kemudian berkenaan dengan waktunya ini kapan? Karena dari kemarin ini saya baca ini tidak ada keterangan batas waktu ya. Definisi batas waktu sholat Id itu mulai setelah matahari terbit ya masuk waktu duha. Waktu duha itu kita definisinya kira-kira 20 menit atau 30 menit setelah matahari terbit, atau kalau definisi
orang Arab itu saat unta mulai kepanasan, ya, atau bayangan tongkat itu seperti apa sepanjang tongkatnya. Sampai kapan? Sampai ila zawaliha, sampai tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur. Jadi jangan heran Pak kalau ada yang mulai sholat idnya jam 9, mulai sholat id berang tinggi, ya nggak apa-apa kan masih waktu sholat id ya. Pak Yudi zaman di Jepang sholat idnya jam berapa kira-kira? Kan jam 9 rata-rata, jam 9 atau 9.30 ya Pak ya? Iya. Waktu kami di Jepang itu ya karena mempertimbangkan orang yang berdatangan dari luar kota, ya perjalanannya mungkin 1 jam atau 1,5 jam. Jadi pengumumannya sholat id itu di tempat ini. Kalau di Kyoto biasanya di Miyakomese Pak, tempat apa yang aula besar itu. Di pengumumannya di tempat ini nanti jam 9.30 mulainya. Jadi orang-orang pada berdatangan jam 8:30, jam 9, 8:30 seperti itulah. Pun juga kalau di sana kan harinya hari biasa Pak. Di sini alhamdulillah kita libur gitu. Pemerintah memberi kebijakan hari Id itu libur, bahkan sampai kemarin ada yang beda pun akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan liburnya jadi 3 hari. Liburnya dari Rabu, Kamis, Jumat. Di sana ya di sana gimana? Ya enggak libur. Kita harus izin ngasih tahu ini ada perayaan hari besar bagi kaum muslimin. Oh ya silakan, seperti itu. Mereka ya alhamdulillah kami itu dimudahkan, diberi fasilitas. Tapi kalau di Jepang itu budayanya jangan menunjukkan aktivitas ibadah di ruang terbuka ya. Jadi istilahnya sebaiknya di ruang tertutup, begitu. Agama apapun gitu. Dan menyebutnya cultural activity sebenarnya, atau aktivitas kebudayaan. Jadi mereka itu merasa risih kalau melihat orang asing melakukan ibadah di ruang terbuka gitu. Ya, tentang waktunya seperti tadi, kembali definisi waktunya mulai waktu duha. Ini kemarin karena di kita dilihat jadwal waktu duha itu 6.25. Jadi kalau mulainya 6.30 asa pagi teuing gitu ya. Ya, jadi kemarin saya usul agak dimundurkanlah 6.45 ya. Jangan terlalu pagi teuing karena 6.30 mungkin masih gelap gitu. Ya di sebagian tempat mungkin ada yang mulai jam 7, jam 8 atau jam 9. Yang penting sebelum masuk waktu zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar di hari Idul Fitri dan di hari Idul Adha ilal musalla, ke tempat salat. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salat. Dan pertama kali yang ia lakukan yaitu salat. Summa yansarifu, kemudian setelah selesai salam beliau menoleh fayaqumu muqabilan nas. Kemudian beliau berdiri menghadap para sahabat, para manusia. Wan nasu ala sufufihim, dan manusia ya sahabat-sahabat itu tetap berada di shafnya. Faya'iduhum, kemudian Rasulullah memberikan pelajaran yang baik atau mau'idhah hasanah. Jadi ini bahasa Al-Qur'an itu wa'adha ya'idu. Dalam surat Luqman itu. Wa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa'adha ya'idu. Bahasa kita itu sering bilangnya tausiah. Tausiah asal kata dari wasiat. Jadi dalam bahasa Arab itu kata yang lebih sering digunakan adalah ya'idu, asal kata dari wa'adha. Bahasa masdarnya atau kata bentukannya adalah mau'idhah. Mau'idhah adalah pelajaran yang baik. Fa ya'iduhum, maka kemudian Rasulullah memberikan pelajaran atau pembelajaran kepada mereka, para sahabat, wa ya'muruhum, dan memerintahkan untuk
memerintahkan kepada ketakwaan. Muttafaqun alaih. Jadi ini hadis-hadis tentang pelaksanaan sholat id ya, karena banyak yang menyaksikan juga banyak yang meriwayatkan. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhum, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra. Takbir di salat Idul Fitri itu 7 kali di rakaat yang pertama, wa khamsun, dan 5 kali di rakaat yang berikutnya, rakaat kedua. Wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima, dan bacaan-bacaan salat ya, maksudnya surat Al-Fatihah dan surat ba'dahuma, setelah takbir, baik yang takbir 7 kali atau takbir yang 5 kali, kiltaihima ya, seperti salat pada umumnya. Akhrajahu Abu Daud wa naqalat Tirmidzi 'anil Bukhari tashihahu. Gitu Pak. Jadi takbir 7 kali di rakaat yang pertama, kemudian membaca surat Fatihah, membaca surat pilihan. Kemudian di rakaat kedua takbir 5 kali. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat di salat Idul Fitri dan surat Idul Adha. Suratnya apa? Biqaf, yaitu surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Ini surat Qaf ada di akhir juz 26. Waqtarabat, dan surat Iqtarabat, ini surat Al-Qamar ya, akhrajahu Muslim. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Jadi di dalam surat Qaf itu mengingatkan pada manusia itu bahwa ada 2 malaikat yang selalu mengiringi manusia, yaitu malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Kalau di dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu ayat yang diulang-ulang dalam surat Al-Qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'idi khalafat tariqa, akhrajahu Al-Bukhari. Tatkala di hari Id, khalafa, Rasulullah itu membuat beda at-tariqa, jalan, maksudnya jalan saat berangkat dan juga jalan saat pulang. Ngalangkung nate benten misalkan dari warga RT 7 berangkatnya lewat bawah, pulangnya lewat atas. Sunahnya. Kalau lewat yang sama ya nggak apa-apa, Pak. Jadi ini hikmahnya apa sebenarnya? Kenapa Rasulullah itu memilih jalan yang beda? Hikmahnya ya untuk silaturahmi gitu ya, kepada para sahabatnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Tatkala Rasulullah datang di kota Madinah, Rasulullah satu kali datang di kota Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima, dan saat itu penduduk kota Madinah itu ada 2 hari di mana mereka itu bermain-main di 2 hari itu. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sungguh Allah telah menggantikan bagi kalian bihima, dengan 2 hari itu, yang untuk di mana kalian itu merayakan, khairan minhuma, yang lebih baik darinya. Apa itu? Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yaitu hari Idul Adha dan juga hari Idul Fitri. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasai bisnadin sahihin. Ya itu Pak. 2 lagi ini tentang wa an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Qala, beliau berkata, minas sunnati, dari sebagian sunnah di hari ayakhruja ilal idi, yaitu keluar di hari Id masyian, sambil jalan kaki. Rawat Tirmidzi wa hasanahu, jalan kaki Pak di
hari Id itu jalan kaki dari rumah menuju tempat sholat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum, sesungguhnya para sahabat itu asabahum matarun, ada masa ketika menimpa mereka yaitu hujan ya. Jadi satu masa di hari sholat Id itu ada hujan fi yaumi idin, di hari Id. Fa shalla bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat beserta mereka salat al-Id, yaitu salat Id fil masjid, di dalam masjid. Begitu Pak. Jadi tidak ada salahnya kalau kita salat Id di dalam masjid. Tidak perlu fanatik harus salat di lapangan gitu. Kalau memang tempatnya terbatas ya nggak apa-apa. Kenapa masjid tidak dipakai gitu. Allahu a'lam.